Keluaran 29 ayat 13-14 itu, orang sering mengira bahwa korban itu adalah kulit dan kotorannya. Yang korban penghapus dosa itu yang di ayat 13-nya. Korban itu ciri khas orang Yahudi itu harus satu. Ini yang Islam nggak pernah tahu. Jawaban cerdas Prof. Metatron untuk Uclim. Benarkah kotoran lembu korban penghapus dosa? Mari kita simak jawaban tuntas dari Prof. Metatron berikut ini. Bang Prof, mau nanya deh, ini yang mengenai Quran 29 ayat 14 itu. Bisa tolong dijelaskan nggak deh, Bang Prof? Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itu ya. Keluaran 29 ayat 13-14 itu orang sering mengira bahwa korban itu adalah kulit dan kotorannya. Itulah korban penghapus dosa. Yang korban penghapus dosa itu yang di ayat 13-nya. Yang di ayat 14 itu dibakarnya di luar. Jadi yang diceritakan itulah korban penghapus dosa. Itu yang diceritakan itu tentang organ tubuh yang di ayat 13. Ayat 14 tuh coba lihat, coba baca. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Pertanyaannya, mesbah ada di dalam perkemahan atau di luar? Yang ayat 13 itu di dalam mesbah. Nah, yang kotoran sama kulitnya itu di atas mesbah atau enggak? Coba Faslah, menurutmu kotoran sama kulitnya itu di mesbah atau enggak? Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, di luar. Di luar. Bukan di mesbahnya. Korban itu ciri khas orang Yahudi itu harus satu. Ini yang Islam nggak pernah tahu. Orang Yahudi mempersembahkan persembahannya di atas mesbah. Orang Israel di atas mesbah. Orang Kristen juga harus di atas mesbah. Percaya nggak? Salah satu bukti bahwa orang Kristen itu harus di mesbah bisa baca dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Ini kenapa di dalam gereja itu harus ada mesbah? Pernah lihat nggak di perjamuan kudus di gereja kalian? Roti-rotinya sama anggurnya itu harus ditaruh di meja. Itu menggantikan mesbah. Kenapa nggak ditaruh di atas kursi aja atau di atas apa ya? Ini adalah pengganti mesbah. Dan setahu saya di Kejadian 29 tadi itu juga bukan kotoran, tapi itu adalah jeroan. Nih ya, saya pakai Septuaginta, teman-teman. Kebaca ini apa? Ayat 14. But the flesh of the young bull with its skin and offal. Oval ini apa? Oval ini bukan kotoran.
bukan SHIT, tapi oval ini adalah jeroan. Nih, Anda akan kebingungan kalau baca Masoret. Ini saya pakai Septuaginta. Anda akan jelas. Makanya semua ayat yang dipelintir Islam itu adalah teks Masoret, bukan teks Septuaginta, karena Islam buta Septuaginta. Orang Kristen bertumbuh di tanah Israel karena Alkitab ini, Septuaginta ini. Paham ya? Paham. Bapak Ibu Saudara, saya sering mendengar sekaligus menyaksikan ada apologet atau polemikus dari luar Kristen yang membuat sebuah pernyataan bombastis bahwa kotoran lembu itulah yang menjadi korban penghapus dosa bagi orang-orang Kristen. Ini kesannya sangat merendahkan sekali. Tetapi anehnya, apologet dan polemikus yang menyimpulkan demikian begitu percaya diri bahwa apa yang dikatakan benar adanya. Saya ingin mengkonfirmasi dan menegaskan kepada kita, Anda keliru memahami Alkitab ketika menyimpulkan bahwa kotoran lembu sebagai korban penghapus dosa bagi orang-orang Kristen. Anda salah kaprah, gagal paham, salah mengerti Keluaran 29 ayat 14, di mana memahaminya lepas dari konteks. Tadi saudara kita Prof. Metatron sudah mengulas dan mengupasnya secara eksplisit, terang benderang, dan memperhatikan konteks sedemikian rupa. Saya perlu konfirmasi dan tegaskan kepada kita, apologet dan polemikus dari luar Kristen perlu sadar, memiliki roh kerendahan hati, bahwa memahami Alkitab itu teks tidak boleh lepas dari konteks. Kalau sampai tetap ngotot mengartikan teks-teks kitab suci lepas dari konteksnya, maka Anda selamanya akan keliru dan salah memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Apa yang telah disimpulkan oleh Prof. Metatron tadi benar adanya, bahwa ketika orang-orang Israel mempersembahkan korban, itu dipersembahkan atau dibakar di atas mezbah, bukan di luar mezbah, bukan di tempat lain. Padahal Keluaran 29 ayat 13 sebenarnya sudah sangat jelas menerangkan hal itu. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Inilah yang menjadi korban bakaran. Inilah yang menjadi korban penghapus dosa. Bukan kulit dan kotoran lembu. Karena kulit dan kotoran lembu diingatkan kepada bangsa Israel supaya dibakar habis dengan api di luar perkemahan. Yang namanya korban persembahan, korban penghapus dosa,
selalu dilakukan oleh umat Israel di atas mesbah, bukan di luar perkemahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bertitik tolak dari korban yang dipersembahkan oleh Habel, Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi yang dipersembahkan itu adalah bagian yang terbaik dari tubuh hewan tersebut, yakni lemak-lemaknya. Anak Imam Eli bernama Hofni dan Pinehas didisiplin dan dihukum, diganjar oleh Tuhan oleh karena mereka menganggap remeh korban persembahan. Mereka mengambil bagian terbaik dari daging binatang itu, yakni lemak-lemaknya, dan mereka nikmati. Maka Tuhan pun murka kepada Hofni dan Pinehas. Hal itu mengartikan bahwa Hofni dan Pinehas memandang rendah korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan yang secara umum dipersembahkan oleh umat Israel adalah: pertama, anak lembu kambing domba yang sulung. Kedua, tidak sakit. Ketiga, tidak bercacat. Keempat, tidak pincang. Harus yang benar-benar sehat dan yang terbaik yang dipersembahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dalam perspektif Kristen, korban penghapus dosa atau korban penebus salah bukan lagi dalam konteks mempersembahkan daging hewan, lembu, kambing, domba. Karena semua yang dilakukan oleh bangsa Israel tersebut merupakan gambaran akan datangnya puncak dari korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus pernah berkata di dalam Markus 10 ayat 45, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani serta menyerahkan nyawanya menjadi tebusan, menjadi korban bagi banyak orang. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus adalah penggenapan dari korban-korban yang ada di perjanjian lama. Di perjanjian lama merupakan bayangan atau gambaran, tapi di perjanjian baru digenapi secara utuh, lengkap dan sempurna di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, dengan cara dia menyerahkan nyawanya di kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang.